Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembahasan 25 taktik jitu menang pilkada. Ini adalah pembahasan yang terkait dengan buku yang saya tulis sendiri dengan berjudul sama, yaitu 25 taktik jitu menang pilkada. Anda bisa menghubungi kami di 0811 449 0330 atau menghubungi kami langsung untuk berbicara dengan tim Anda agar kita bisa sharing, bisa berdiskusi terkait dengan semua taktik di dalam buku yang saya tulis ini. Sahabat-sahabat sekalian, untuk pengembangan kanal YouTube ini, kami tetap minta bantuan Anda untuk memberikan subscribe, like, share, dan memberi komen terkait dengan pengembangan kanal YouTube ini. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita berbicara terkait dengan 1-18 taktik ya yang telah saya upload di kanal YouTube ini, maka kita sekarang memasuki taktik 19, yaitu menentukan agenda aksi berbasis TPS. Nah, ini adalah pengembangan dari taktik 18. Di taktik 18 kita telah berbicara terkait dengan pengklasifikasian TPS, di mana ada 4 klasifikasi TPS, TPS klasifikasi 1, klasifikasi 2, klasifikasi 3, dan klasifikasi 4. Nah, setelah kita mengklasifikasi TPS di taktik 18 terdahulu, maka di taktik 19 ini kita sudah mulai berbicara tentang agenda-agenda apa yang akan kita luncurkan atau yang akan kita tawarkan di klasifikasi TPS. Misalnya di klasifikasi TPS pertama itu kan sudah dibahas bahwa TPS yang masuk klasifikasi pertama itu adalah TPS-TPS yang memang menjadi andalan kita untuk mendapat suara sebanyak-banyaknya. Bahkan di buku ini sudah didorong agar TPS yang dimasukkan dalam klasifikasi 1 adalah TPS-TPS yang memang bisa menjadi pendulang suara kita, bahkan bisa meraih suara sampai 70% dari jumlah total daftar pemilih yang ada dalam TPS itu. Nah, apa yang akan kita lakukan di TPS-TPS itu, ya setelah kita mengklasifikasinya, maka di taktik 19 ini dibahas satu persatu terkait ini. Di halaman 142 di buku ini, itu sudah dijelaskan misalnya ya di agenda aksi TPS di klasifikasi 1 dan 2 ini ya, ini klasifikasi 1 dan 2. Di klasifikasi 1 dan 2 itu kan target kita di klasifikasi 1 TPS yang kita masukkan dalam klasifikasi 1 itu kemungkinan sampai 50-75% suara harus kita dapat. Sementara di klasifikasi 2 paling tidak ya antara 40-50% suara harus kita dulang di situ. Nah, program apa yang kita luncurkan atau apa yang akan kita lakukan di klasifikasi 1 dan 2 itu, TPS yang telah kita masukkan di kelas 1 dan 2 itu. Yang pertama dalam buku ini di halaman 142, Anda harus membentuk tim khusus door to door. Jumlah anggota disesuaikan dengan jumlah rumah tangga di TPS sasaran. Jadi berapa jumlah rumah tangga di TPS sasaran, maka semua harus dilakukan door to door. Ya, walaupun misalnya di TPS klasifikasi 1 itu banyak keluarga kita, lebih banyak teman kita, tetapi kita harus tetap meluncurkan tim door to door di situ agar nama kita tetap bertahan dan keyakinan pemilih di TPS kelas 1 dan 2 yang menjadi andalan kita bisa semakin tebal. Kemudian kedua, tim khusus door to door ini bergerak secara simultan di wilayah TPS 1 dan 2 dengan tugas pertama menaikkan popularitas calon. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan. Harus menaikkan popularitas calon. Jadi kemungkinan door to door 1-2-nya di kelas 1 dan 2 ini dilakukan dengan lebih banyak menyebar dulu tanda gambar agar keluarga kita, orang-orang kita atau sahabat-sahabat kita yang ada di klasifikasi 1 TPS 1 dan 2 itu mengetahui bahwa kita berniat untuk maju ke pencalonan. Kemudian ketiga, program menaikkan popularitas dilakukan tim khusus dengan menyebarkan poster, brosur, dan stiker yang berisi foto, nama, dan nomor urut parpol dan calon pada setiap rumah tangga di wilayah TPS sasaran, termasuk bertugas menempelkan lebih banyak stiker yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi, tim kita menyebarkan poster kita dari rumah ke rumah dan juga menempelkan stiker di setiap rumah. Nah, penempelan stiker ini menandakan bahwa kita sudah mendatangi rumah itu dan juga menjadi sinyal bagi lawan bahwa Anda jangan coba-coba untuk masuk ke wilayah ini karena ini TPS yang atau rumah tangga yang sudah kami datangi. Lalu kemudian pada setiap TPS sasaran di klasifikasi 1 dan 2, ya, calon wajib memiliki minimal 2 orang sebagai peluncur. 2 orang ini adalah tim inti yang akan bertugas memengaruhi pemilih di TPS itu. Jadi di TPS 1-2 yang masuk di kelas 1-2 ini memang sudah harus kita minimal ada 2 orang di situ yang bertugas terus mengkampanyekan kita. Nah, ada sekitar 9 hal-hal yang ada dalam petunjuk buku ini terkait apa yang dilakukan di TPS 1. Penjelasan terkait ini mungkin bisa nanti Anda dapatkan dalam buku ini.
karena waktu kita terbatas untuk menjelaskan satu persatu karena agak panjang di sini. Kemudian di TPS yang masuk kelas 3 dan 4 ini sudah di program di sini dalam buku ini di 144. Itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membentuk 1 atau 2 orang penanggung jawab TPS. 2 orang ini adalah tim inti yang akan bertugas memengaruhi pemilih di TPS sasaran dan juga menjadi saksi mata-mata saat hari H. Ya, jadi kita sudah punya orang di situ yang memang bertugas untuk terus, karena klasifikasi 3 dan TPS kelas 3 dan 4 ini adalah TPS yang sebenarnya menjadi tidak menjadi target utama kita. Setidaknya kita bisa mengimbangi lawan di situ, atau kalaupun kita kalah nanti di TPS kelas 3-4 ini, kekalahan kita tidak terlalu besar. Maka kita harus tetap menempatkan orang itu. Yang satu tadi adalah menaikkan popularitas dengan terus mengkampanyekan kita di wilayah itu. Dan yang ketiga nanti, orang-orang yang kita tempatkan di situ juga menjadi katalisator ya, atau akan menjadi mobilisator nanti pemilih di TPS dengan kelas 3 dan 4 itu pada saat hari pemungutan suara. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian untuk taktik ke-19 dari 25 taktik jitu menang pilkada, yaitu menentukan ada enggak aksi berbasis TPS. Demikian penjelasan singkatnya. Sampai bertemu lagi di taktik ke-20, yaitu teknik mengamankan suara, yang tentu juga menjadi sangat penting. Jika Anda ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan semua taktik di sini, Anda bisa menghubungi kami untuk mendapatkan buku ini, atau bisa menghubungi kami untuk berbicara di depan tim Anda agar lebih banyak hal yang bisa kita bicarakan dan kita sharing untuk mendekatkan Anda pada kemenangan di kontestasi pilkada. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.